Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan channel saya Ujar Channel ya. Ini saya punya informasi ya yang sangat membuat saya tercengang ya tentang kota Gresik ya. Dan saya ini ada di saya scroll di media TikTok ya. Media TikTok menemukan hal seperti ini. Ini dari akun Batik Gondrong ya. Dan sebenarnya lucu sekali dan meskipun lucu ini by data, ini ada datanya gitu loh. Ntar saya di komen nggak ada datanya gitu, ini by data dan ini sumbernya ini gitu loh. Ntar saya dituntut datanya. Saya tak pandai untuk mencari data gitu loh. Dan ini kita coba dengarkan ya, kita lihat bersama-sama videonya dan dengarkan bagaimana tentang keajaiban kota Gresik ya. Jangan videonya. Assalamualaikum. Jadi begini, kalau kamu pikir Indonesia selamat dari perang karena Jepang dibom atau karena Belanda lagi sibuk ngibrit dari Nusantara, lo salah besar. Ternyata yang nyelamatin tanah Jawa bukan tentara, bukan pejuang, apalagi diplomat, tapi Duar, seorang tokoh spiritual yang duduk manis di Gresik sambil nyebarin getaran keberkahan. Iya, ini serius enggak ngarang di halaman lain. Kitab Majmu Kalam Habib Abu Bakar mengisahkan dengan judul yang bikin kening berkerut sekaligus nyengir. تبشير الحبيب أبي بكر بسلامة جاوه من الحرب. ولما وقع الحرب الكبرى الثالثة في أوائل سنة 1943 ميلادية بين الخلفاء واليابان، سمعت من كلام سيدي رضي الله عنه يقول: أرض جاوه كلها إن شاء الله تسلم ببركة Gresik. Kabar gembira dari Habib Abu Bakar tentang selamatnya Jawa dari perang. Ketika pecah Perang Dunia Ketiga di awal tahun 1943 Masehi antara kekuatan para pemimpin dan Jepang, aku mendengar dari perkataan Habib Abu Bakar, seluruh tanah Jawa insya Allah akan selamat berkat keberkahan Gresik. Wow, bahkan sebelum wartawan perang datang, ternyata Habib udah duluan jadi CNN spiritual. Breaking news, tanah Jawa akan selamat dari perang dunia berkat Gresik. Gresik, bukan tentara, bukan strategi militer, bukan perjuangan para santri dan kiai, tapi berkat Gresik. Jadi waktu Jepang mau nyerang Jawa waktu itu, mungkin Hitoshi Imamura bilang, hati-hati jangan terlalu dekat ke Pulau Jawa. Ada firewall spiritual dari Gresik. Tapi ya udahlah, gue sih percaya-percaya aja. Mungkin emang di Gresik ada firewall spiritual karena ada makamnya Sunan Gresik kan? Tapi masalahnya bukan itu Justru yang bikin gue curiga tuh gini. Kehebatan spiritual Gresik yang mungkin berasal dari Sunan Gresik itu kayaknya malah ketutupan atau nggak dianggap karena yang disorot nanti malah Habib Abu Bakar yang kebetulan tinggal di Gresik juga. Nah, pertanyaannya, apakah kecurigaan gue ini benar? Oke, markin jut dan markin mark paragraf berikutnya. فأقول إنما هو ببركة من حل بغريسك، وهو سيدنا الإمام القطب المكين، غوث البرايا والحرز الكنين من جميع الشرور والبلايا، الحبيب الذخر الخليفة أبو بكر بن محمد السقاف، نفعنا الله به. Maka aku katakan, sesungguhnya semua itu adalah berkat dari sosok agung yang menetap di Gresik, yaitu junjungan kami, Imam Agung Wali Kutub yang kokoh, penolong para makhluk, pelindung tersembunyi dari segala keburukan dan bencana, yaitu Al-Habib yang menjadi simpanan berkah Khalifah mulia Abu Bakar bin Muhammad As-Saqaf. Semoga Allah memberi manfaat kepada kita melalui beliau.
Tuh, bener kan dugaan gue dari awal? Ujung-ujungnya pasti baliknya ke dia lagi. Dia lagi, dia lagi. Ini orang tinggal di Gresik, tapi deskripsinya kayak lagi nyeritain gabungan antara Superman, antivirus Kaspersky, dan firewall spiritual. Coba lo bayangin, kita cuma butuh satu orang buat menangkal semua keburukan dan bencana. Lah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana bubar aja sekalian. Ganti nama jadi BNPB, Bapak Nasional Pelindung Baraya. Dan yang paling lucu, yang disebut para pemimpin lawan Jepang, tapi yang dapat kredit dan standing ovation. Iya, dia lagi, dia lagi. Padahal dia ngapa-ngapain juga belum tentu. Mungkin waktu perang dia juga lagi rebahan. Dan yang bikin gue heran, suka mikir sendiri juga, kenapa sih yang diselamatin cuma tanah Jawa? Papua nggak dapat sinyal keberkahan, Sumatera keblok hotspot ruhani. Apa sistem berkahnya ini cuma bisa menjangkau daratan yang nyambung aja? Begitu, udah nyebrang laut, berkahnya expired. Atau jangan-jangan paketnya belum upgrade ke unlimited spiritual data plan. Terus pas gue mikir kayak gitu, udah bisa ketebak deh reaksinya. Ih, dasar kamu, Muslim liberal, agent of duty, pasukan Dajjal laknat. Tenang, santai, well. Gue cuma pakai logika, bukan ngaku-ngaku wali, terus bikin brosur kekuatan gaib dijamin. Berkah! Dan tolong dicatat ya, gue nggak nyinyir ke tokohnya. Gue nyinyirnya ke yang bikin copywritingnya itu loh. Yang kayaknya terlalu semangat ngerangkai gelar sampai bikin malaikat geleng-geleng. Ini orang nyebut nama orang apa bikin formulir pendaftaran superhero sih. Oke, lanjut. كما قال قائلهم إنما المكان بالمكين. Sebagaimana pernah diucapkan oleh salah satu dari mereka, nilai sebuah tempat itu terletak pada siapa yang menempatinya. وقد رأى أحد أهل النور والصلاح أن قائلا يقول ولم يره Gresik لولا الحبيب أبو بكر لدكت وذعر واستيقظ. Diceritakan pula bahwa seorang dari kalangan ahli nur dan kesalehan pernah bermimpi. Dalam mimpinya, ia mendengar suara berkata, meskipun ia tidak melihat siapa yang berbicara. Seandainya bukan karena Al-Habib Abu Bakar, Gresik pasti sudah hancur luluh. Ia pun terbangun dalam keadaan terkejut dan ketakutan. Ada orang tidur mimpi, terus dalam mimpinya dia dengar suara tanpa jongkot. Gresik selamat cuma karena satu orang, Habib Abu Bakar. Waduh, kalau tanpa beliau Gresik bisa ambiar, berarti Sunan Giri? Sunan Gresik? Para ulama lokal, kiai, pejuang, rakyat, pemerintah. Itu semua cuma cameo doang. Yang jaga kota cuma satu karakter utama. Ini mah bukan wali biasa. Ini udah level super saiyan spiritual penjaga wilayah. Dan si penyusun kitab ini mulai ngelantur dengan ngutip sebuah unen-unen irip-iriban kayak peribahasa yang dipoles biar kelihatan sakral. Innamal makanu bil makin, alias tempat itu jadi mulia tergantung siapa yang nempatin. Wah, ini pepatah udah kayak kartu keluarga spiritual. Asal yang tinggal Habib, tiba-tiba tempatnya naik level. Dari kecamatan biasa jadi zona karoma, dari tanah biasa jadi pusat keberkahan nasional. Padahal ini trik lama, well. Namanya glorifikasi satu arah. Semua kebaikan, sejarah, perjuangan disedot ke satu tokoh. Yang lain jadi figuran. Bahkan sunan-sunan wali yang ada di situ pun cuma kayak tukang setting lampu. Terus, mimpi pun dijadikan bukti sejarah berbungkus keramat. Lu tidur, mimpi ada suara bilang, kalau bukan karena Habib Abu Bakar, Gresik udah hancur. Dan itu langsung dianggap dalil resmi dari langit.
Ini udah bukan sejarah, apalagi agama. Ini udah kayak spiritual TikTok, semua bisa klaim. Asal tidurnya nyenyak dan bangunnya sambil ngigau dalil. Dan parahnya glorifikasi ini ngangkangin sejarah kolektif. Gresik tuh berdiri dan bertahan bukan karena satu nama doang. Ada wali sanga, para kiai, ulama lokal, pejuang, dan rakyat jelita yang nguli bareng buat jaga tanah itu. Tapi gara-gara satu narasi mimpi, semua itu di-delete. Yang muncul cuma satu nama elit, lengkap dengan titel karomah, keturunan, dan slogan promo. Dijamin berkah, berkah Shohibu Gresik. Ini bukan spiritualitas, ini feodalisme mistik berkedok karomah. Dan yang kena racunnya, kita-kita juga bukan, tapi Mukib bin Ding yang akhirnya nggak percaya sama usaha kolektif karena ngarep diselamatin dari langit tiap ada haul. Takbir. Oke ya. Aduh, ada aja. Ya, kita sudah simak ya. Kita sudah simak bersama-sama dan kita sudah dengarkan apa yang dikatakan oleh yang punya channel ini. Menurut saya masuk akal, masuk akal sih gitu loh. Ketika saya mendengar ini saya mau ketawa aja gitu. Saya apa ya? Lucu gitu loh. Yang lain jadi figuran. Jadi yang utama itu adalah mereka. Udahlah, tanggapilah. Anda yang berkomentar dengan baik ya. Jangan sampai meleset. Logikanya harus dipakai ya. Ya udah, jangan lupa subscribe, komen, dan bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.